Laki-laki siluman ular itu pun mulai mendekat dan memegang tubuh Siti. Dan Siti terdiam terpaku. Sebuah kisah tentang seorang perawan tua yang hidup dengan siluman ular. Di pedalaman desa yang jauh dari keramaian kota, hampir semua orang yang tinggal adalah orang yang tidak mengenal modernisasi. Hiduplah seorang perawan tua, sebut saja Siti. Siti adalah perawan tua sebatang kara, tuli, dan juga bisu. Karena tingkah laku yang aneh, Siti dikucilkan oleh warga dan diasingkan jauh dari pemukiman pedesaan pedalaman. Namun, dia tidak peduli dengan hinaan yang diberikan warga sekitar. Siti lebih suka hidup menyendiri daripada berdampingan dengan orang di sekitar, tapi membuatnya merasa tidak nyaman. Siti melewati hari-harinya tanpa seorang pun yang menemani. Dari kecil, Siti terbiasa hidup sendiri. Orang tuanya meninggal karena sakit. Siti juga anak satu-satunya dari orang tua yang telah meninggalkannya. Walaupun sudah terbiasa hidup sendiri, namun jauh di lubuk hati, Siti merindukan kasih sayang dari orang yang menyayanginya, entah itu saudara atau pasangan. Siti juga sering iri dengan kehidupan orang-orang dengan sebagaimana mestinya. Namun, keadaan cacat yang dia derita membuatnya minder. Di suatu hari, ada kejadian aneh. Di saat malam bulan purnama, terdengar desisan suara ular berdatangan yang membuat Siti ketakutan. Namun, ada sebuah bisikan halus yang berkata, "Jangan takut, aku hanya ingin menemani hidupmu. Keluarlah dan lihatlah di belakang rumah." Kemudian dengan langkah gugup dan gemetaran, Siti bergegas pergi ke belakang rumah dengan jantung yang berdebar-debar dan langkah mengendap-endap. Siti pun mulai membuka pintu belakang rumah. Setelah terbuka, Siti kaget dan berlari ke dalam hutan dengan wajah penuh ketakutan. Kemudian terdengarlah kembali suara bisikan yang tak berwujud. "Jangan takut, aku tak akan menyakitimu. Kembalilah." Lalu Siti terdiam dan sejenak berdoa di dalam hati. "Ya Tuhan, ada apa ini sebenarnya?" Kemudian dia beranjak kembali pulang dengan langkah tergesa-gesa. Sesampainya dia di belakang rumah, ternyata tidak ada apa-apa. Dan sosok ular yang berada di depan pintu itu pun tak ada. Sejenak Siti pun mulai mencubit tangannya. Barangkali dia hanyalah bermimpi. Namun, ini memanglah nyata. Kemudian kembalilah dia ke tempat tidur untuk melanjutkan tidurnya. Beberapa menit kemudian, Siti terbangun dengan senggolan yang ada di selimut kakinya. Dan serasa ada yang memeluk Siti dari bawah. Dengan kaget dan takut, dia langsung melompat dari tempat tidur. Setelah dibuka, ternyata di bawah selimut ada sosok ular yang membuat Siti takut setengah mati. Kemudian ular itu berkata, "Jangan takut, aku tak akan menyakitimu, dan aku akan menemanimu. Datanglah dan peluklah tubuhku." Dengan gemetaran Siti mulai menjulurkan tangannya
untuk memegang ular itu. Dan anehnya, rasa takut pun hilang dengan sekejap. Siti merasakan ketenangan dan kenyamanan yang luar biasa. Kemudian, ular berubah menjadi sosok laki-laki tampan. Siti kaget dan heran karena dia tak pernah didekati oleh laki-laki. Dengan kondisi fisik yang selama ini membuat enggan laki-laki untuk mendekatinya. Kemudian, ular siluman itu berkata, "Tidurlah, aku akan menjagamu, dan janganlah takut, takkan ada yang menyakitimu." Lalu, Siti mulai berbaring dan sedikit tidak nyaman, dikarenakan Siti juga tidak pernah tidur dengan lelaki. Namun anehnya, ada sesuatu yang membuat Siti mulai lelap dan tertidur. Tentang belayan kasih sayang dari orang lain yang dia rindukan selama ini. Siti bermimpi, tapi kali ini sangat berbeda dengan mimpi yang tak pernah dimimpikan. Di dalam mimpinya, dia menjadi sempurna. Siti menjadi cantik jelita dan juga bisa bicara serta bisa mendengarkan pembicaraan dari lelaki tampan yang ada dalam mimpinya. Di malam yang tidak seperti malam pada biasanya, Siti mulai merasakan ada dorongan batin untuk memenuhi kepuasan lahir pada hidupnya. Menit demi menit jantung Siti mulai berdebar kencang ketika tidur berdekatan dengan sosok laki-laki tampan, walaupun dia adalah siluman ular. Di atas ranjang, kaki Bu Siti pun tak bisa diam dan terus-menerus memainkan selimut. Laki-laki siluman ular itu pun mulai berbicara. "Apakah kamu menginginkannya?" Siti terdiam sambil memandang laki-laki siluman itu dan sambil menghembuskan nafas panjang. Dalam hati Siti berkata, "Betapa tampan ya laki-laki ini. Bolehkah aku memeluknya?" Sambil terdiam Siti memandanginya. Lalu laki-laki tampan siluman ular itu berkata, "Kalau kamu mau, lakukanlah apa yang kamu inginkan." Tapi Siti heran, kenapa dia bisa tahu apa yang ada dalam hatiku. Sambil tak henti memandangi laki-laki tampan siluman ular itu. Laki-laki siluman ular itu pun mulai mendekat dan memegang tubuh Siti. Dan Siti terdiam terpaku dengan belayan kasih sayang yang dia idam-idamkan selama ini. Mereka berdua akhirnya tidur bersama. Keesokan harinya, Siti terbangun dan melihat di sisinya sudah tidak ada apa-apa. Merasa heran dan aneh, Siti mulai mencari ke sana kemari di setiap penjuru rumahnya. Dan ternyata laki-laki tampan itu sudah tidak ada. Sambil bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapakah dia sebenarnya? Sambil memegangi bagian vital dari tubuhnya yang terasa aneh. Dengan tersenyum bahagia, Siti pun mulai tersenyum dengan sendirinya seperti orang yang sedang jatuh cinta. Siti tak peduli dengan siapa dia bercinta. Yang penting, di saat ini dia sangatlah berbahagia. 1 bulan kemudian, Siti mulai mual-mual dan mengira dirinya sakit. Siti merasa dirinya sakit. Hari itu dia tak melakukan aktivitas seperti pada biasanya. Dan di malam harinya, yang juga bertepatan di malam bulan purnama, suasana rumah berubah dan suara-suara desisan ular mulai terdengar lagi. Namun anehnya, kali ini Siti tidaklah takut. Dia malah mengharapkan laki-laki tampan siluman itu
datang menemaninya. Hembusan angin mulai datang. Tiba-tiba pintu belakang rumah mulai terbuka sendiri, dan masuklah ular ke dalam rumah. Bukannya takut, Siti malah terlihat bahagia menyambut kedatangan ular itu. Ular itu pun seketika berubah menjadi laki-laki tampan seperti di bulan purnama sebelumnya. Kemudian mereka melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Bulan berganti bulan. Lama-lama perut Siti pun mulai membuncit. Beberapa warga curiga dengan keadaan Siti yang sekarang. Ketika melihat Siti dalam keadaan hamil, akhirnya warga pun mulai rame-rame membicarakan gosip tentang Siti. Warga juga mulai mencari siapakah laki-laki yang menghamili Siti. Di saat malam bulan purnama, ada beberapa warga yang melihat Siti bermanja dengan ular. Warga pun heran dan kaget dengan kejadian janggal yang dilihat. Kembali lagi warga dibikin heboh dengan cerita Siti yang hamil dengan siluman ular. Dan warga mulai berbondong-bondong menggerebek rumah Ibu Siti. Namun mereka tak menemukan bukti nyata dalam penggerbekan itu. Meski tak ada bukti, namun saksi sudah bisa meyakinkan warga kalau Siti bersekutu dengan siluman ular. Kemudian, secara paksa warga mulai mengusir Siti pergi dari perkampungan itu. Nasib memang nasib. Sudah sebatang kara, bisu, dikucilkan, dan sekarang malah diusir. Dengan sedih bercampur emosi, Siti meninggalkan desa tempat dia tinggal. Rupanya, warga memang tak pernah bisa menerima dia sebagai penghuni desa itu. Di tengah-tengah perjalanan yang juga bertepatan di malam bulan purnama, Siti mulai merasakan perutnya bergerak-gerak dan terasa mau melahirkan. Namun, tak ada seorang pun di saat itu. Dengan rasa takut dan bercampur bingung harus bagaimana, Siti terus berjalan dengan langkah gemetaran disertai tetesan air ketuban yang mengalir di kaki Siti. Anehnya, datang orang tak dikenal membantu Siti. Orang itu juga mengetahui kalau Siti akan segera melahirkan. Kemudian segera bergegas mempersiapkan membantu Siti untuk melahirkan. Siti menjerit kesakitan dan wajah nampak pucat. Hewan-hewan hutan mulai bersuara menyambut kedatangan si jabang bayi yang lahir dari perut Siti. Dengan kondisi yang kurang baik dan keadaan juga lemas dan lemah, Siti pun berjuang keras untuk keluarnya si jabang bayi. Anehnya si jabang bayi tidak juga mau keluar dari rahim Siti. Dengan wajah panik, orang yang membantu Siti bingung dengan kejanggalan yang terjadi. Kemudian sejenak Siti ditinggalkan, dan orang itu melakukan semedi guna mendapatkan petunjuk agar proses persalinan cepat selesai. Di saat bersemedi, orang itu bertemu sosok Raja Siluman Ular. Raja Siluman Ular itu meminta agar orang itu mau membantu Siti. Setelah mendapatkan petunjuk, orang itu mencari pohon nagasari dan memetik bunga dari pohon yang amat langka itu. Tapi kebetulan juga pohon yang dipakai bersandar Siti adalah pohon nagasari. Beberapa menit kemudian, bayi pun keluar, dan Siti yang semula bisu ternyata seketika bisa bicara dan berpesan kepada orang itu untuk menjaga anaknya. Namun sayang sekali,
Siti tak bisa menahan sakit yang dia derita dan akhirnya meninggal. Ternyata anak itu perempuan dan berwujud manusia dengan kondisi yang sangat aneh, serta tatapan mata yang tajam untuk anak yang baru lahir. Beberapa tahun kemudian, anak itu berubah menjadi gadis yang cantik dan juga cerdas. Secara kebetulan, gadis itu juga dinamakan Siti, walaupun orang itu tak tahu nama ibunya. Orang itu juga sangat sayang terhadap Siti, walaupun dia bukan anak kandungnya. Orang itu juga hidup sebatang kara. Dengan kehadiran Siti, membuat orang itu bahagia, karena Siti adalah sosok gadis kecil yang sangatlah baik. Hari demi hari, Siti, gadis kecil ini semakin aneh. Di usia muda, cara berpikirnya melebihi orang dewasa dan juga sakti. Tiap hari Siti kecil bermain-main dengan hewan-hewan yang ada di dalam hutan. Hebatnya, Siti pun bisa berbicara dengan bahasa hewan. Sering sekali, Siti kecil dikerumuni oleh ular-ular liar, seakan-akan Siti kecil adalah calon ratu ular. Beberapa tahun kemudian, Siti kecil berubah menjadi gadis cantik, dan orang misterius yang mendidik Siti mulai berterus terang tentang Siti. Siti kaget dengan cerita yang diceritakan orang ini. Orang ini adalah kakek tua sebatang kara yang selama ini kesepian. Kemudian si kakek menyuruh Siti untuk pergi mengembara, mencari ayahnya, dan pergi ke desa asalnya. Kemudian menyuruh Siti agar tetap berbuat baik dan tidak menyalahgunakan kelebihan yang dimilikinya. Beberapa saat setelah kakek itu berpesan, kemudian si kakek tak sadarkan diri, akhirnya meninggal. Semula Siti adalah perawan tua sebatang kara, bisu, dan tuli. Kini mempunyai penerus, yaitu Siti yang cantik jelita juga sakti, yang kembali lagi ke sebuah desa tempat ibunya dilahirkan. Apa yang akan terjadi?